Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesya Haliza Kirana beserta teman saya, Cynthia dan Ratu, dari kelompok A16 akan mempresentasikan mengenai ERP implementation pada studi kasus PT Mitra Keluarga. PT Mitra Keluarga Karya Sehat memiliki 22 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengelolaan akan menjadi lebih kompleks karena jumlah rumah sakit yang tidak sedikit serta belum memiliki sistem yang terintegrasi. Selain itu, urusan pembayaran, asuransi, dan bagian lain-lainnya berdiri secara sendiri-sendiri. Hal ini membuat banyak proses menjadi lambat dan kurang efisien. Dengan makin luas dan banyaknya jaringan rumah sakit yang dikelola mitra, maka dibutuhkan solusi sistem yang terintegrasi yang memudahkan pengelolaan. Menyadari hal ini, Mitra menggandeng T-Systems dan Abior International, yaitu penyedia layanan ICT terkemuka di dunia, untuk mengimplementasikan sistem informasi Genesis di RS Mitra. Sistem ini berbasis SAP Healthcare. Berikut adalah problem dan opportunity yang memotivasi PT Mitra untuk mengimplementasikan sistem Genesis. Untuk problemnya, yaitu Mitra yang mempunyai 22 rumah sakit membutuhkan sistem untuk mengintegrasikan berbagai bidang seperti asuransi, pembayaran, dan lain sebagainya, dan seluruh data pasien pada semua rumah sakit mitra. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi, segala proses, terutama antar bidang, akan menjadi kurang efisien karena tidak terintegrasi. Pasien akan kesulitan juga dalam mengurus pengobatan karena harus mengurus ke berbagai bidang yang berbeda, karena datanya tidak terintegrasi, dan akan memakan waktu yang lebih lama. Data yang pada masing-masing bidang juga tidak terjamin kesamaannya. Untuk opportunity-nya, sistem informasi Genesis memiliki real-time interface yang terhubung ke berbagai penyedia layanan asuransi dan sistem kesehatan lainnya yang menyimpan semua rekam medis pasien secara terpusat dan akurat, sehingga pasien bisa mengakses rekam medisnya dari RS Mitra manapun. Genesis juga memiliki queue management system yang membuat pasien dapat menjadwalkan konsultasi dengan dokter tanpa harus mengantri. Dapat melalui portal, kios, bahkan ponsel karena terintegrasi dengan WhatsApp. Aliran data real-time ke berbagai bidang juga akan mempercepat seluruh proses. Misalnya, bagian farmasi dapat langsung menyiapkan obat-obatan bersamaan dengan bagian administrasi yang juga dapat langsung memproses administrasi pembayaran. Setelah membaca dan melakukan analisis studi kasus implementasi sistem informasi Genesis di RS Mitra Keluarga, kami menemukan 5 benefit yang diharapkan dapat tercapai melalui implementasi sistem ini. Yang pertama, pihak rumah sakit tidak perlu menginput ulang data-data pasien, dan data yang mereka punya menjadi lebih akurat dan terus terupdate. Yang kedua, pasien tidak perlu mengurus data-data kesehatannya jika ingin berpindah atau rujuk ke rumah sakit yang masih tergabung dalam jaringan mitra keluarga. Yang ketiga, pasien tidak perlu mengantri di rumah sakit tanpa mengetahui kejelasan waktu konsultasi karena telah mendapatkan jadwal konsultasi. Yang keempat, pasien tidak perlu memberikan resep obat dari dokter ke bagian farmasi lalu menunggu obat disiapkan, karena resep sudah langsung terinput dan diterima oleh bagian farmasi. Yang kelima, pihak rumah sakit bagian administrasi tidak perlu menunggu pasien untuk memberikan hasil konsultasi untuk memproses biaya karena data tersebut sudah langsung terinput dari dokter dan bagian administrasi bisa langsung memproses pembiayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran aktor yang terdapat dalam study case yang diberikan. Dalam study case yang diberikan, saya menemukan 4 aktor yang terlibat. Yang pertama adalah T-System and Abior International, di mana mereka berperan sebagai penyedia layanan Information and Communication Technology atau ICT untuk mengimplementasikan sistem informasi Genesis Rumah Sakit Mitra Keluarga. Yang kedua,
CEO PT Mitra Keluarga Karya Sehat (TWK) yang dimana berperan sebagai pelopor peningkatan layanan kepada pasien dengan menerapkan solusi teknologi informasi baru guna menunjang terwujudnya upaya tersebut. Bisa dikatakan bahwa terjadinya peningkatan layanan ini berasal dari CEO ini yang menyarankan untuk semakin meningkatkannya dengan teknologi informasi baru. Aktor selanjutnya yang saya temukan adalah para dokter, perawat, staf klinis, dan administrasi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, di mana mereka memiliki peran sebagai pendorong peningkatan layanan kesehatan ini dengan mengimplementasikan aplikasi kesehatan di berbagai rumah sakit. Mereka lah yang mendukung ide dari CEO ini dengan meningkatkan pelayanan kesehatan mereka bagi para pasien dengan menggunakan teknologi informasi baru. Aktor terakhir yang saya temukan adalah pasien. Mengapa saya mengatakan pasien ini memiliki peran dalam study case ini? Karena menurut saya, pasien tersebutlah yang memiliki peran utama yang menjadi tujuan dari ditingkatkannya sistem pelayanan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga yang mana ingin memberikan kemudahan bagi para pasien mereka. Tantangan atau risiko yang mungkin terjadi ketika mengimplementasikan sistem Genesis dalam peningkatan layanan di Rumah Sakit Mitra Keluarga adalah yang pertama, sistem diserang oleh virus karena tidak didukung dengan adanya firewall atau antivirus. Cara meminimalisirnya adalah dengan menyediakan antivirus atau firewall yang memadai untuk sistem tersebut. Yang kedua adalah akan mungkin terjadinya server down apabila terlalu banyak pasien yang mengaksesnya. Cara meminimalisirnya adalah dengan melakukan maintenance server secara berkala. Kemungkinan ketiga, pelanggaran keamanan data diakibatkan oleh keamanan server yang tidak mencukupi atau fakta bahwa keamanan data tidak begitu tinggi. Cara meminimalisirnya adalah dengan melakukan pemantauan server secara berkala guna memastikan bahwa data tersebut masih aman dari segala aktivitas yang ilegal. Yang kedua adalah menerapkan sistem Security Operation Center. Kemungkinan keempat adalah pegawai secara tidak bertanggung jawab dapat memberikan hak akses data kepada yang tidak memiliki wewenang atas data tersebut. Cara meminimalisirnya adalah tentunya membuat SOP dan mewajibkan semua pegawai menjalankannya agar mengetahui sanksi apa yang akan didapatkan apabila mereka melanggar SOP tersebut. Yang kedua, melakukan pengecekan hak akses atas data tersebut secara berkala. Kemungkinan terakhir yang akan terjadi adalah terjadinya kehilangan data pasien dikarenakan tidak dilakukannya backup data secara teratur oleh pihak yang mengelola. Cara meminimalisirnya adalah melakukan backup data secara berkala dan tidak lupa memastikan bahwa data tersebut aman dan lengkap. Berikut kelebihan dan kekurangan SAP menurut kami setelah dibandingkan dengan Odoo. Kelebihannya yang pertama adalah SAP mempunyai lebih banyak pengalaman dan dapat memberikan kepastian akan bisnis proses yang sesuai dengan standar internasional dengan dukungan global support dari SAP. Yang kedua, SAP memiliki fitur yang lengkap yang memungkinkan untuk memenuhi banyak kebutuhan bisnis. Kekurangan SAP yang pertama adalah SAP membutuhkan biaya investasi dan maintenance yang lebih mahal. Yang kedua, SAP membutuhkan waktu dalam implementasinya, sehingga mengharuskan ada kelengkapan data entry dan batas waktunya yang membuat para user disiplin kerja. Sekian presentasi dari kami, kelompok A16, tentang studi kasus implementasi sistem informasi Genesis di RS Mitra Keluarga. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.